Halo, apa kabar semua? Mohon maaf atas keterlambatan saya buat video. Karena ini, saya harus ambil baju ini di paket lah. Ini keren banget ya. Ini persiapan untuk kita launching tanggal 12/12. Dan ini keren banget. Kita udah persiapan untuk tanggal 12/12. Ini kaos untuk member juga sudah jadi. Nanti beberapa saya akan distribusikan ya. Ini kita punya tagline. Tagline 2020. 2021 kita ganti lagi ya. Jadi tagline-nya no matter how small you start, always dream big ya. Ini dia. Wah, keren. Keren banget. Ya, depannya kita adalah seorang pemenang ya. Wes. Apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini, percayalah. Dengan usaha dan keyakinan, maka kita akan bisa melewati ini semua dan tampil sebagai seorang pemenang. Ya kan? Keren kan? Ya, yang mau order silakan, tulis komen. Kita open PO lagi. Limited edition. Setelah ini, batch terakhir, habis itu, that's it. Kita udah nggak buat lagi. Ya, ini edisi khusus nih untuk saya, coach. Ya, untuk teman-teman panitia coach. Tapi saya juga order, ini punya saya ini. Ini saya bangga banget pakai ini, bangga banget. Karena apa? Kalau menjadi punya akun besar, punya dana besar itu biasa. Tapi punya dana kecil, tapi berpikir besar itu luar biasa. Oke, semangat ya. Yes. Ya kita langsung aja. Kemarin kita udah webinar ya, keren banget. Thank you banget teman-teman yang sudah meramaikan acara webinar kita talk show. Ini tanggal 12/12, jangan lupa kita ada lagi ya. Dan kemarin animonya luar biasa sekali, luar biasa animonya. Yang nonton mencapai 1.000 orang, wow banget, saya sampai amazing banget. 1.000 orang dan jujur itu record pribadi, karena saya mulai dari nol. Ini buat mengencourage Bapak Ibu juga ya. Saya memulai Winner Stocks ini dari benar-benar dari nol dan dimulai saat pandemi. Ketika pandemi Maret lockdown, semua Indonesia lockdown, dunia lockdown, saya berpikir keras untuk teman-teman ya, teman-teman banyak yang tradingnya babak belur waktu itu. Posisinya masih banyak yang cut loss, banyak yang nggak berani cut loss. Lebih parah yang nggak berani cut loss sih. Jadi otomatis minusnya dalam banget kan. Kalau yang cut loss sebenarnya saya malah nggak apa-apa, karena at least berarti dia punya dana untuk serok bawah. Tapi kan pada galau ya kan. Jadi yang ketemu sama saya adalah, wah Pak, saya minusnya sekian puluh persen, sekian puluh persen. Ditambah lagi ada beberapa yang terkena masalah investasi. Kena pom-pom saham, terus ternyata investasi saham, tapi ternyata sahamnya malah ambiar, nggak karu-karuan, dan sampai hari ini belum recover ya. Itu modelnya nabung saham, dan makanya saya wanti-wanti ya, kita mendingan menjadi seorang fund manager sendirilah, menjadi mandiri, mengelola portfolio sendiri. Rame kan waktu itu di Instagram, rame banget di Instagram, di sosial media rame sekali ya. Itu apa tuh namanya tuh? Saya lupa itu perusahaannya. Makanya kita punya tagline ini. Sekali lagi ya, tagline ini. Jadi start small. Bahkan saya anjurkan teman-teman, Bapak Ibu ya, kita start small. Jangan pikir, wah saya nggak bisa trading saham, gini-gini, saya titipin aja deh. Nggak apa-apa, kita mulai dari smart small. Saya justru akun, saya ajak Bapak Ibu untuk encourage Bapak Ibu ya. Jangan trading langsung gede. Anggapan orang tuh pokoknya trading saham tuh butuh modal besar. Salah justru di situ. Kalau Bapak Ibu mau belajar, baru mau belajar, jangan modal besar. Kita mulai kecil dulu. Kecil, bisa dapat konsisten, udah bisa dapat mulai profit, Bapak Ibu top up lagi, dapat profit lagi, top up lagi, gitu seterusnya. Itu pembelajaran yang benar, bukan langsung gede, nggak ada. Tidak ada yang jalan pintas lah. Tidak ada jalan pintas dan semua butuh effort ya, butuh perjuangan. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu, saya waktu itu pandemi berangkat dari nggak ada apa-apa yang cuma modal sistem, trainer, winner stocks, saya buat trading system,
Saya optimize, saya perbaiki, itu aja masih banyak kekurangannya ketika baru mulai itu ya, masih banyak kekurangan. Saya beruntung dibantu para coach kita, ada Pak Heri, ada Bu Jessica, ada Vivi, ada yang waktu itu belum jadi coach, tapi akhirnya sekarang bergabung bersama kita jadi coach ya, Grady, itu teman baik saya. Banyak memberi masukan, trading system itu yang seperti apa sih? Masukan dalam arti, mereka tradingnya seperti bagaimana. Jadi kita banyak bertukar pikiran ya. Jadi karakter mereka trading seperti apa, dan banyak mereka tradingnya modelnya bagaimana. Nah, itu banyak banyak memberikan sumbangsih ya untuk ini. Oh, ada satu lagi, ada Dokter Chandra yang luar biasa sekali ya. Pegang BRPT, profitnya 150, 170. Kalau nggak salah 150 apa 170%, saya lupa. Oh banget itu ya. Kita serok sama-sama tuh BRPT waktu itu ya. BRPT di 400-an something itu kita sama-sama serok waktu itu. Nah, ya kita berkat berkat teman-teman, berkat coach yang ini kita bisa bisa sampai hari ini ya. Nah, sekarang member kita cukup banyak ya, dan hanya dalam kurun waktu nggak sampai 1 tahun ya, saya bener-bener buat itu di bulan Juni, kalau nggak salah di bulan Juni saya mulai jalan, mulai running, tapi bener-bener confirm ketok palu, oke saya fokus di sini itu bulan Agustus. Jadi anggaplah mulai dari bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Praktis cuma 7 bulan belum ada ya, 6 bulan lah jalan. Dan semua hanya karena kemurahan Tuhan aja. Bisa seperti ini ya. Nanti tanggal 12/12 kita akan launching website kita. Dalam website itu ada banyak fitur-fitur yang memudahkan untuk member ya, untuk belajar, untuk sharing berita, untuk macam-macam lah. Nah, itu nanti di tanggal 12/12 hari Sabtu ya, jangan lupa. Waktunya pagi ya, sekitar jam 10-11 lah kita akan buat acaranya. Saya lagi pikirkan karena Solo saat ini lagi lockdown, bukan lockdown sih, lagi pembatasan ya. Jadi kita membatasi jangan sampai terlalu banyak orang, terlalu banyak crowd ya. Tadinya kita mau full team yang datang ke Solo, tapi karena situasi itu saya bilang jangan datang dulu. Kita fokus ini aja dulu yang sudah ada. Nanti kita akan adakan acara yang lebih heboh lagi nanti. Setelah Indonesia sudah cukup kondusif, kita sudah vaksin dan lain-lain semua. Ya, oke. Hari ini siapa yang galau? Pertanyaannya to the point banget. Siapa yang hari ini galau? Kalau saya praktis sebenarnya tadi pagi kita sudah prediksi ya. Kalau IHSG bergeraknya mulai terbatas nih. Sebenarnya dari kemarin-kemarin ketika dia udah mulai sampai 6.000 kan saya juga udah bilang IHSG sampai 6.000, target saya 6.000. Dan tahukah Bapak Ibu, analisa saya yang IHSG sampai 6.000 itu kita sudah ada dari bulan awal November. Akhir Oktober di video weekly saya sudah mengatakan bahwa ini siap bullish ya. Jadi November kita profitnya luar biasa, dan bulan awal November saya sudah predik IHSG potensial ke 6.000. Ketika itu belum ada yang prediksi IHSG ke 6.000. Belum ada yang cukup berani mengatakan IHSG ke 6.000. Paling mentok di 5.600 atau 5.800 itu paling mentok. Bapak Ibu bisa lihat video saya, jelas kok saya katakan bahwa by end of the year IHSG akan ke 6.000. Dan hari ini IHSG highest-nya di 6.004. 6.004. Cuma lebih 4 poin doang dan habis itu turun, koreksi. Apakah akan jadi ambiar? Rasanya sih tidak. Dia akan naik turun terbatas. Level batasan risiko saya ada di sekitar 5.800-an. Jadi saya berharap IHSG kalau turun bisa tertahan di level 5.800-an. Nanti kalau mamanya dia mau habis itu dia bisa naik lagi. Ya, 5.800 di mana sih? 5.800 ada di sini, Bapak Ibu nih. Tepatnya di 5.777. Selendang. Saya berharap dia akan mantul di areal ini ya, akan mantul di sini.
kalau kita bicara range 5.800 pasti plus minus ya. Bisa di atas 5.800, bisa di bawah 5.800. Ya, levelnya ya kira-kira seginian lah. Ya real selendang ini saya berharap gitu kan. Itu pergerakan yang sehat namanya. Jadi IHSG naik, turun, naik, turun. Nah, itu pergerakan yang sehat. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai analisa yang lebih dalam, saya ingatkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kemarin belum sempat nonton, kemarin saya nggak buat market review ya, saya buatnya webinar dan live. Jadi kalau Bapak Ibu terlewat acara tersebut, silakan nonton. Nah, silakan nonton videonya, kita sudah buat ya, saya sudah bikin rekamannya, Bapak Ibu silakan nonton, banyak dagingnya istilahnya. Kemarin banyak bilang, "Wah Pak, terima kasih banget." Jadi animonya cukup banget walaupun temanya adalah pre-launch website ya, pre-launch. Jadi kita bahas window dressing. Sebenarnya ya nggak bener-bener pure window dressing karena saya nggak ya bahas window dressing, kita bahas tapi nggak yang kita sebutkan sesuai ekspektasi orang-orang. "Pak, saya mau dong sahamnya dong." "Apa nih Pak sahamnya?" Oh, saya bilang lah, semua pada posisi di bawah dan semua pada posisi rebound, semuanya juga bakal potensi naik. Tinggal Bapak Ibu sabar apa enggak, gitu aja. Jadi silakan Bapak Ibu nonton acara webinar kemarin, kita buat santai, kita buat fun ya, dan kita buat dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga Bapak Ibu yang belum pernah paham saham sama sekali pun masih bisa ya ngikutilah. Kalau ada umpama istilah yang kayak NPL, kemarin ada yang tanya sama, "Pak, NPL apa sih?" Saya dengar Bapak bilang NPL. Oh, NPL itu non performing loan gitu ya. Ada beberapa istilah-istilah yang dirasa mungkin agak agak kurang nggak pernah agak asing gitu, nah silakan Bapak Ibu googling juga bisa. Saya jujur saya berangkat bukan dari seorang lulusan ekonom ya, saya adalah seorang arsitek dan sebelum saya menjadi seorang trader adalah wirausaha ya, saya ada usaha dan ending-nya saya juga sekarang jadi seorang trainer, pengajar, dan trader ya, coach ya, saya coach saham sekarang. Jadi saya dari saham ini saya jadi banyak mengerti tentang istilah-istilah ekonomi ya, bahkan saya bisa cuma mengerti istilahnya saja, saya banyak mengerti situasi makroekonomi, mikroekonomi dari dunia ya, saya jadi belajar malah mengenai itu. Ya kadang-kadang kan kita suka bingung ya, kadang-kadang waktu kecil, waktu SMA, SMP kita bingung mau kuliah apa ya gitu, kuliah apa. Dan kalau saya hari ini saya bayangkan, saya akan berpikir, coba dulu saya kuliahnya ekonomi. Tapi siapa yang tahu jalan hidup? Nggak ada yang tahu kan? Ya, sama juga nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu setelah nonton ini dan mulai berkecimpung di dunia trader saham, trading saham, Bapak Ibu menjadi seorang trader juga. Banyak loh Pak, Bu, yang tempat kami, yang tadinya punya profesi, sekarang malah menjadi seorang full time trader. Cukup banyak, dan tapi saya nggak menyarankan, oh berarti Bapak Ibu lebih baik begitu. Ya gini, dijalani dulu, dipelajari dulu. Kalau kelihatannya sudah mulai in dengan usaha ini dan bisnis uh, ini bukan sesuatu hal yang main-main. Maka saya kurang cocok dengan istilah main saham gitu ya. Kalau ada orang bilang, "Win, kamu sekarang main saham ya?" Saya kurang cocok dengan istilah main saham. Saya lebih cocok dengan istilah saya saat ini adalah seorang trader, trader saham. Dan trader itu di luar negeri, di Amerika, itu adalah suatu profesi. Dan profesi itu juga nggak mudah untuk dapatin itu ya di Amerika. Trader Wall Street itu, pialang saham Wall Street itu wow, wow banget gitu ya, keren sekali. Banyak ada film-film yang bercerita mengenai itu, Bapak Ibu silakan nonton. Ya, ada yang terkenal sekali yang main Will Smith, itu juga bagus sekali ya. Cerita seorang orang karyawan yang sempat hidup di jalan bersama anaknya, tidak punya uang sepeser pun, dan saat ini menjadi seorang trader terkenal ya. Saya lupa judulnya apa, itu keren banget, Bapak Ibu silahkan nonton. Ya, itu bagus banget. Dan siapa tahu salah seorangnya adalah Bapak Ibu. Ya oke, jangan lupa ya nonton. Dan sebelum, kalau udah nonton atau tidak sengaja menemukan video ini, Bapak Ibu
saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan tekan tombol lonceng dari channel ini. Harapan saya ketika Bapak Ibu subscribe dan tekan tombol lonceng, ketika kita ada event-event webinar atau apa, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu luput, kelewat, dapat notifikasinya, nanti Bapak Ibu dapat notifikasi dari YouTube langsung. Kalau Bapak Ibu nggak tergabung dengan grup kami, Bapak Ibu bisa langsung dapat info dari YouTube. Ya, dan jangan lupa untuk juga beri tanda jempol untuk video-video kami. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita akan masuk ke analisa kita. Analisa kita, ya seperti saya bilang tadi, sudah saya katakan bahwa IHSG berpeluang untuk menguji support di level 5.800-an dan range-nya sekitar 5.670 sampai dengan 5.777 itu range paling bawahnya, range paling bottom. Kalau jebol itu rasanya, kalau saya bilang kayaknya persentasenya kecil sekali kemungkinan itu, yang mana kita sudah masuk window dressing, yang mana window dressing itu artinya adalah banyak potensial saham-saham untuk rally ya, untuk rally menjelang akhir tahun. Jadi harusnya peluang cukup besar ya, cukup besar untuk bertahan di level ini. Bahkan mungkin IHSG bisa breakout dari 6.000-an. Itu mimpi kita semua, mimpi kita. Dan IHSG hari ini mengalami net sell 70 miliar, kecil sih, nggak gede itu. Minus 70 miliar kecil banget. Ya. Oke, itu dari composite dan kita coba dari sektoral. Kalau sektoralnya apa aja sih? Agri. Wah, kalau agri ya ini dia menguji support ya. Berulang kali saya katakan apabila candle sudah terlalu jauh dengan selendang, perhatikan resikonya, potensial untuk mendekat dan ini langsung mendekat dia ya. Kemudian selain ini ada basic industry. Sektor idola saya, wow, anti badai, orang bilang anti badai, keren banget ya. Kemudian ada finance saja merah, walaupun merah tapi dia naik, bikin higher high. Oke, masih aman. Berarti indikasinya adalah IHSG masih tertahan dan masih akan potensi untuk naik juga. Jadi, nggak usah khawatir ya. Kemudian ada miscellaneous industry, masih tertahan ya, bagus ini. Kemudian ada trade, wow, keren. Nice ini. Tapi ini loh, hati-hati ya, dia terlalu jauh meninggalkan selendangnya, potensial untuk dia mendekat. Jadi bahaya, waspadai aksi profit taking ya untuk koreksi. Lalu ada properti sideways. Nah, saya lihat ini bagus nih. Selendangnya sudah semakin naik. Jadi pantau properti ya, sektor properti mungkin ini gantian, nanti bisa naik nih. Mining higher high tapi dia ditutup agak koreksi. Kemudian infrastructure, ya ini masih oke ya, malah menurut saya ini waktu yang tepat untuk mulai akumulasi. Terus ada mining, apa tuh tadi? Mining sudah. Consumer, aduh ini yang agak berat. Consumer lagi-lagi karena apa ini? Karena rokok ya. Dulu kemarin juga sama. Ini ambiar gara-gara rokok nih. Ya. Jadi ini ambiar gara-gara rokok. Ini juga sama. Jadi kalau saya bilang sih sektor consumer dihindari dulu. Kalau mau buy on weakness boleh nggak Pak? Kayak Gudang Garam, HM Sampurna atau WIM gitu. Kalau saya bilang hati-hati karena gini. Itu namanya kan ini lagi jatuh nih, itu nangkap bisa jatuh. Dan tadi juga ARB. Kalau buat saya kurang cocok kalau saham itu ARB terus kita serok. Biasanya kalau ARB itu sentimennya bisa 2-3 kali. Ini pola ya, pola. Jadi sekali ARB besok juga ada kecenderungan untuk koreksi lagi. Jadi kita tunggu aja, tunggu momentum ke bawahnya itu jatuhnya itu sudah nggak terlalu dalam. Jadi kalau bola, Bapak Ibu pernah lihat bola dijatuhkan? Coba Bapak Ibu di rumah punya anak, mainan anak digituin. Begitu ketemu lantai, dia kan akan seketika akan mantul dulu. Terus dia akan mulai stabil, pelan-pelan. Dia volatilitasnya sudah semakin kecil ya. Nah, ketika sudah mulai semakin kecil, nah itu sebenarnya adalah waktu yang tepat buat kita untuk mulai belanja.
bukan ketika dia volatile gini. Kecuali kalau Bapak Ibu punya indikator seperti winning stock ini, Bapak Ibu punya indikator bisa untuk trading cepat ya, mutusin cepat beli, cepat keluar, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa, bahkan kerjaannya repot, sehari-hari repot, jangan sekali-sekali nangkap pisau jatuh. Itu buat saya. Dan pastikan juga ada money management juga, ya. Oke, itu dari saya, insight dari saya. Untuk seperti biasa, saya akan berikan 5 rekomendasi saham untuk besok. Dan sebelum saya mulai, pastikan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan beri tombol tanda lonceng itu dinyalakan ya. Dukung channel YouTube kami dengan memberi tanda jempol untuk semua video-video kami. Ya, untuk besok ya, untuk besok saya ada beberapa emiten, 5 emiten yang bisa Bapak Ibu rekomendasikan. Pertama adalah S Hardware. Wah, S Hardware ini cukup bagus ya, cukup bagus dan dia pergerakannya juga tidak ekstrim, tidak volatile, terlalu volatile maksud saya. Bapak Ibu bisa mulai belanja di S Hardware ini. Kemudian kedua yang saya akan rekomendasikan adalah Citra. Citra juga sama. Nah, ini target saya sebenarnya masih atas nih. Jadi Bapak Ibu peluang besar untuk lanjut ke atas masih besar ya. Silakan Bapak Ibu. Kemudian ini seharusnya ini target ini hanya untuk member VIP, tapi ya nggak apa-apa lah, saya kasih bonus. Ah, ini harusnya buat umum ini aja ya. Oke, terus sudah gitu SMRA. Nah, SMRA juga menarik ya. Jadi untuk sektor properti ada 2 nih yang saya rekomendasikan. Seperti sesuai dengan sektornya ya, analisa sektornya. Itu kenapa sebabnya saya lihat analisa sektornya, terus habis itu saya cari sahamnya apa yang bisa layak untuk Bapak. Tadi kan ada yang bagus juga tuh kayak Pewon. Nah, ini juga menarik, silakan Bapak Ibu cermati. Jadi emiten ini lumayan ya, properti lumayan untuk dicermati besok. Kemudian ada MAPI. MAPI ini juga oke, walaupun dia candle-nya begini, tapi nggak apa-apa, dia memang begitu sukanya ya. Nah, kayak gini terus besok lanjut lagi gitu. Nggak apa-apa, nanti dia besok siapa tahu bisa lanjut lagi pelan-pelan. Ini cukup slow kok. Ya, itu sudah 5 emiten ya, sudah ada saya summary, ada S Hardware, ada Citra, ada SMRA, MAPI, ada Pakuwon. Silakan Bapak Ibu besok untuk trading emiten-emiten tersebut dan pastikan menggunakan money management dan risk management yang baik dan benar ya. Oke, itu dulu dari kami Winner Stocks Indonesia. Terima kasih sudah menjadi penonton setia dari Winner Stocks Indonesia. Mohon maaf hari ini agak malam ya, tapi saya akan pastikan semoga cepat uploadnya ke YouTube. Oke, happy profit semua, jangan galau, tenang aja, market masih uptrend ya, setidaknya saat ini. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau posisinya tidak bisa average down, jangan average down. Kalau mau cut loss, pastikan Bapak Ibu sudah punya mental, sudah punya kesiapan yang baik dan trading plan yang benar. Oke, itu dulu dari saya. Akhir kata, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Pastikan Bapak Ibu untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Dan tentu saja kalau ada waktu, bikin trading plan ini yang tadi sudah saya kasih rekomendasikan. Oke, sampai jumpa semua. God bless.